Komisi Pemilihan Umum telah melakukan persiapan penuh untuk menggelar debat perdana calon wakil presiden yang akan digelar di Gedung Jakarta Convention Center Senayan pada Jumat 22 Desember 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikatakan Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Desember sore. Hasyim mengaku format yang dipakai dalam debat Cawapres itu masih memakai format yang sama dengan format yang dipakai pada debat Capres yang digelar di kantor KPU 12 Desember lalu. Namun KPU menambahkan podium dan alat tulis bagi para cawapres yang akan tampil dalam debat untuk mencatat semua pertanyaan baik yang dilontarkan dari moderator ataupun dari cawapres lainnya. Tema debat yang akan dijadikan topik, kata Hasyim, adalah ekonomi termasuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak, dan tata kelola APBN dan APBD, serta investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. KPU sudah melakukan serangkaian pertemuan, yaitu pertemuan antara KPU dengan tim pasangan calon, KPU dengan tim televisi penyelenggara siaran debat, kemudian juga pertemuan antara KPU bersama-sama dengan tim pasangan calon dan televisi penyelenggara, dan juga KPU sudah melakukan pertemuan dengan tim panelis yang akan menjadi panelis untuk debat kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa debat yang kedua akan digelar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat di Jakarta Convention Center atau JCC, dan debat kedua ini adalah debat calon wakil presiden. Jadi debat kedua itu nanti tema debat yang akan dijadikan topik untuk bahan debat adalah ekonomi, termasuk di dalamnya ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak, dan tata kelola APBN, APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk debat yang kedua ini KPU juga telah menetapkan 11 nama panelis yang akan merumuskan sejumlah pertanyaan, yaitu yang pertama Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021. Yang kedua Aditya Wardono, SC, MSc, MSc, PhD, ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Jember. Yang ketiga Dr. Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan pernah menjadi Rektor Universitas Katolik Atmajaya Jakarta tahun 2015-2023. Yang keempat, Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang kelima, Hendri Saparini, PhD, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam, Profesor Dr. Andes Hieronymus Roa, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh, Poppy Ismailina, MHC Dev, PhD, Associate Professor pada Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang kedelapan, Dr. Retno Agustina Eka Putri, SCMSC, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. Kemudian yang kesembilan adalah Profesor Dr. Suharnomo, SCMSI, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yang kesepuluh, Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta. Dan yang ke-11 adalah Yusrizal Damuri, PhD, Eksekutif Director Center for Strategic and International Studies, CSIS. Selain 11 panelis tersebut, pada debat yang kedua nanti, yang akan menjadi moderator yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah Alvito Dianova, jurnalis pada Transcorp dan juga pemimpin redaksi Detik News. Dan yang kedua adalah Liviana Cerlisa, jurnalis pada Kompas TV. Yang berikutnya, saudara sekalian, tim panelis sebagaimana pada debat pertama juga sudah hadir di Jakarta.
sedang bekerja untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk debat kedua untuk calon wakil presiden. Dan nanti setelah daftar pertanyaan selesai, sebagaimana yang sudah terjadi di debat pertama, akan diserahkan pada KPU, dan nanti pada hari debat KPU akan menyampaikan itu kepada moderator debat. Yang berikutnya, saudara sekalian, untuk format debat yang kedua, rangkaiannya sama dengan debat yang pertama. Durasinya total 150 menit. Di dalamnya yang full untuk debat, yang ditayangkan itu 120 menit. Dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama, meliputi 6 segmen. Segmen yang pertama adalah pada segmen yang pertama, itu nanti meliputi ada pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib oleh moderator, dan kemudian kesempatan kepada kesempatan pada calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasinya juga sama, masing-masing calon wakil presiden akan menyampaikan visi, misi, program kerjanya selama 2 menit. Dan kemudian segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi, misi, dan program kerja. Pendalaman visi, misi, dan program kerja ini berupa diajukannya pertanyaan-pertanyaan oleh tim panelis kepada masing-masing calon wakil presiden yang akan dipimpin atau akan disampaikan oleh moderator. Nah, kemudian yang segmen yang keempat dan kelima ini juga masih sama persis sebagaimana debat yang pertama. Itu nanti adalah kesempatan untuk masing-masing calon wakil presiden mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang lain, dan kemudian wakil presiden yang dijadikan tujuan pertanyaan akan memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh calon wakil presiden yang lain. Kemudian segmen yang keenam adalah penutup atau closing statement. Saudara sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa pada debat yang pertama kemarin, tanggal 12 Desember, urut-urutan penyampaian visi, misi, program dimulai oleh calon presiden nomor urut 1. Nah, pada debat kedua nanti, penyampaian visi, misi, program akan dimulai oleh calon wakil presiden nomor urut 2, dan seterusnya. Besok debat ketiga akan dimulai oleh calon presiden nomor urut 3, dan debat yang keempat, dan seterusnya. Jadi, dimulainya debat oleh calon presiden atau calon wakil presiden nomor urut sekian ini disesuaikan dengan nomor urut. Seperti diketahui, debat cawapres yang digelar ini merupakan rangkaian debat kedua dari 5 debat yang akan digelar KPU dalam pelaksanaan kampanye pemilu Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 nanti. Setelah debat cawapres ini, KPU akan kembali menggelar debat capres yang akan ditentukan setelah debat cawapres perdana tersebut selesai. Dari Jakarta, Indra Gunawan, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.